Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semua, aku Aliani Sirena Nabila dengan NIM 117. Kali ini aku akan membawakan sebuah topik yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu mengenai pinjaman online ilegal dan pencurian identitas pribadi sebagai jaminan pinjol. Pinjol, pinjol, pinjol. Kata-kata yang udah sering kita dengar dan berseliweran di mana-mana. Tapi kalian tahu gak sih, di tahun 2023 aja udah ada lebih dari 3,9 ribu aduan mengenai pinjaman online di Indonesia. Dan di aplikasi Twitter atau yang sekarang kita kenal sebagai aplikasi X, udah banyak cerita yang beredar mengenai pencurian identitas sebagai jaminan pinjol oleh orang yang gak dikenal. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya, kenapa ya orang Indonesia itu suka banget ngutang? Kenapa banyak dari mereka memaksakan gaya hidup yang berlebihan dengan kapasitas yang gak mencukupi? Dan kenapa banyak dari mereka juga gak sanggup buat bayar utang-utang tersebut? Pinjol atau pinjaman online adalah sebuah pinjaman yang dilakukan secara online atau terhubung dalam jaringan internet. Pinjol sendiri beredar marak seiring dengan perkembangan teknologi di abad ke-21 ini. Kemudahan dalam mengaksesnya membuat banyak orang tergiur dan tertarik untuk melakukan pinjaman online. Karena bila kalian melihat iklan yang bermunculan di media sosial mengenai pinjaman online, itu stepnya tuh sangat mudah. Kalian tinggal isi data pribadi kalian, verifikasi KTP, terus masukin jumlah dana yang dibutuhkan. Dan dalam sekejap dana itu cair. Jadi kalian gak usah repot-repot tuh ke bank, banyak persyaratannya, ngurusin suratnya, itu kan ribet banget. Nah, hal tersebutlah yang membuat banyak orang tergiur untuk melakukan pinjol. Namun, gak sedikit juga dari mereka yang gak sanggup buat lunasin utang pinjol tersebut. Tren beredarnya aplikasi pinjaman online ini beriringan juga dengan permasalahan peminjaman online ilegal dan pencurian identitas pribadi milik orang lain 2 tahun belakangan ini. Dari banyaknya kasus yang beredar, kebanyakan pelaku dari pencurian identitas tersebut adalah orang-orang terdekat si korban, seperti halnya kerabat dekat atau bahkan keluarga sendiri. Dengan iming-iming ingin meminjam KTP atau identitas pribadi milik orang lain, namun malah disalahgunakan untuk melakukan pinjaman online dengan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Permasalahan pinjol tak berhenti di situ. Merebaknya aplikasi pinjaman online ilegal membuat banyak peminjam dananya tak sanggup untuk membayar karena suku bunga yang tak masuk di akal. Karena kebanyakan dari mereka tidak jeli dalam membaca term of condition atau ketentuan dalam melakukan peminjaman dana. Akibat dari kurang teliti tersebut, mereka mendapatkan suku bunga yang tinggi sehingga utang mereka semakin bertambah. Belum lagi jika mereka meminjam lebih dari satu aplikasi, itu akan membuat mereka semakin kesulitan untuk membayar utang-utang tersebut. Dan yang paling sering terjadi seperti ungkapan, gali lubang, tutup lubang, atau yang artinya meminjam ke suatu tempat untuk melunasi utang yang lainnya. Permasalahan pinjol ini sudah termasuk dalam tindakan kriminal karena merugikan banyak pihak dan meresahkan masyarakat. Saat ini pemerintah dan OJK sendiri atau Otoritas Jasa Keuangan sedang berusaha untuk membasmi permasalahan ini. Untuk menghindari kejadian serupa, aku punya tips buat kalian. Yang pertama, jangan memperlihatkan identitas pribadi kepada siapapun, bahkan orang terdekat. Karena kita nggak tahu niat asli mereka tuh bagaimana. Dan dari kejadian-kejadian serupa, orang-orang terdekat bahkan menjadi pelaku dari pencurian identitas. Maka dari itu kita nggak boleh sembarangan percaya karena data pribadi bersifat personal. Yang kedua, perhatikan izin akses saat menginstal suatu aplikasi. Saat kita menginstal suatu aplikasi, pasti ada term of condition dan data yang dibutuhkan. Kita harus membaca dengan seksama apakah data yang dibutuhkan itu masih wajar atau tidak. Karena kebocoran data banyak terjadi dari modus aplikasi. Jadi itu kita harus berhati-hati dalam menginstal suatu aplikasi. Yang ketiga, jangan mengunggah identitas pribadi di sosial media. Karena apa yang kita unggah di sosial media itu akan menjadi konsumsi publik dan kita tidak dapat mencegah apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena semua orang mengakses dan melihat apa yang kita unggah.
Maka dari itu, bijaklah dalam bersosial media. 3. Abaikan pesan mencurigakan yang mengandung tautan atau link. Kita sering banget dapet SMS atau pesan yang salah kirim, dan kadang-kadang itu tuh mengandung tautan. Nah, itu tuh harus kita curigain karena bisa aja tautan itu akan mengarah ke suatu web dan akan terjadi kebocoran data. Karena itu termasuk salah satu modus dari pencurian identitas yang sering banget terjadi di Indonesia sendiri. Yang kelima, selalu pantau aktivitas dan laporan transaksi di rekening kita. Periksalah secara berkala. Jika terlihat ada aktivitas mencurigakan, segera lapor kepada pihak bank dan penyedia peminjaman dana agar segera ditindaklanjuti. Nah, dari tips-tips tersebut, semoga kita terhindar dari penyalahgunaan identitas kita sebagai jaminan peminjaman online. Namun, jika identitas kita sudah menjadi jaminan, segera lapor kepada pihak berwajib karena tindakan tersebut sudah termasuk tindakan kriminal. Dari kasus pinjaman online ilegal dan pencurian data pribadi, kita dapat mengetahui bahwa literasi digital sangatlah penting. Kita harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan literasi digital di era serba digital ini, karena segala sesuatu harus diperhatikan dengan bijaksana dan dipertanggungjawabkan. Kita harus memiliki pemahaman mengenai literasi digital yang kuat agar kita dapat memanfaatkan potensi literasi digital saat ini dan meminimalisir resiko yang ada dari teknologi. Sekian TED Talk dengan tema literasi digital yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.